Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Pemirsa Akhyar TV dimanapun berada, semoga Allah Azza wa Jalla selalu mengaruniakan hidayah dan taufiknya untuk kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla selalu mencukupi kebutuhan kita dan rezekinya yang halal, thayyib, dan Allah berikan di dalamnya banyak keberkahan. Dan semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan ilmu yang bermanfaat untuk kita dan menjauhkan dari kita ilmu yang tidak bermanfaat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu buku kami yang berjudul Panduan Ibadah Ramadan dan Hari Raya. Dan di buku ini cukup panjang penjelasan karena mencakup di antara penjelasannya adalah tentang semua amalan yang dilakukan di bulan Ramadan, dari awal 1 Ramadan hingga akhir bulan Ramadan. Bahkan dibahas juga tentang Ru'yatul Hilal. Setelah itu membahas tentang hari raya, dan di antara penjelasan hari raya ada penjelasan tentang kurban yang saya jelaskan secara terpisah, dan terakhir ada pembahasan di bab keempat tentang ensiklopedia hari Raja hari Jumat, tentang rincian penjelasan hari Jumat, keutamaannya, amalannya, dan perlakuan kita terhadap hari Jumat. InsyaAllah khusus waktu pertemuan pembahasan kitab ini, kita akan fokus pada pembahasan tentang hari Jumat, atau saya ambil tema tentang adab-adab di hari Jumat. Meskipun nanti penjelasannya ada hal-hal yang terkait dengan hari Jumat lainnya, itu menjadi sebab kita bisa lebih optimal beribadah kepada Allah, khusus di Sayyidul Ayyam, di pimpinannya para hari, yaitu hari Jumat. Dan di antara keutamaan hari Jumat adalah termasuk hari Idnya umat Islam. Baik, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas bagian A tentang keutamaan hari Jumat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'asyiral muslimin, inna hadza yaumun ja'alahu Allahu lakum 'aidan, faghtasilu wa 'alaikum bis-siwak." Wahai umat Islam, sesungguhnya saat ini adalah hari yang dijadikan oleh Allah sebagai hari raya untuk kalian. Karena sebab itu, mandilah dan kalian harus menggosok gigi, maksudnya bersiwak. Hadis ini dinyatakan perawinya thiqah oleh Al-Haythami dalam kitab Majmu' Az-Zawaid jilid 2 halaman 175. Dalam riwayat yang lain, inna yaumal jumu'ati yaumu 'aidin fala taj'alu yauma 'aidikum yauma siyamikum illa an tasumu qablahu aw ba'dahu. Sesungguhnya hari Jumat adalah hari raya. Karena sebab itu, janganlah kalian jadikan hari raya kalian ini sebagai hari untuk berpuasa, kecuali jika kalian berpuasa sebelum atau sesudah hari Jumat. Dari dua hadis ini sebelum saya lanjutkan, riwayat tadi dinyatakan hasan sanadnya oleh Al-Arnaud dalam kitab Takhrijul Musnad nomor 8025. Dari dua riwayat tersebut kita sudah punya pegangan yang sangat kuat tentang penjelasan bahwa hari Jumat adalah hari Idnya umat Islam. Karena selama ini yang sering kita ketahui, yang sering kita dengar bahwa hari Id itu Idul Fitri dan Idul Adha. Padahal ada satu hari Id yang kita lupakan, yaitu hari Jumat. Kalau hari Idul Fitri, Idul Adha itu per tahun. Kalau hari Jumat
adalah hari idnya umat Islam per pekan. Dan tentu hari Jumat adalah hari yang sering kita temui, lebih sering daripada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Dan dari penjelasan ini pun kita diperintahkan untuk mandi dan untuk bersiwak layaknya kita di pagi hari Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, adakah di antara umat Islam yang di hari Idul Fitri, Idul Adha yang tidak mandi? Biasanya mereka bermandi, berbersih-bersih, mulai dari rambut, wajah, badan, tangan, kaki, dan seterusnya. Komponen sabun, pembersih wajah, pasta gigi, sampo tidak luput digunakan, guna untuk tampil spesial di hari umat Islam. Maka hari Jumat pun sama, tidak ada bedanya. Maka perlakukan hari Id, Aidaini, Idul Fitri dan Adha sama dengan seperti di hari Jumat. Dan ternyata di antara peraturan di hari Jumat ini yang Allah berikan kepada umat Islam, bahwa kalau kita sudah mengetahui ternyata hari Jumat adalah hari Id, maka tidak boleh berpuasa. Kalaupun harus berpuasa, disertakan dengan hari sebelumnya atau hari setelahnya. Karena tidak boleh mengkhususkan puasa di hari Jumat. Berbeda dengan puasa hari Senin atau Kamis, yang tidak harus disertakan hari-hari sebelum atau setelahnya. Kalau hari Idul Fitri, Idul Adha, mutlak tidak boleh puasa. Tapi khusus untuk hari Jumat, masih dibolehkan untuk puasa dengan syarat disertakan sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Maka sebaiknya usahakan berpuasa selain di hari Jumat, agar tidak menjadi anggapan adanya kekhususan berpuasa di hari Jumat. Dalam riwayat yang lain, inna hadza yaumu 'idin ja'alahu Allahu lil muslimina faman jaa ilal jum'ati falyaghtasil wa in kana tibun falyamassa minhu wa 'alaikum bis-siwak. Kata Nabi, sesungguhnya ini adalah hari raya yang telah Allah jadikan untuk umat Islam. Barang siapa yang menghadiri salat Jumat, hendaklah mandi. Jika mempunyai minyak wangi, hendaklah mengoleskannya atau mengenakannya, dan hendaklah kalian bersiwak. Hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Ibnu Majah nomor 908. Dan di antara perintah mandi ini, sebaiknya tidak hanya mandi menjelang hari Jumat, tapi di pagi hari Jumat. Karena melihat keumuman hadis di awal tentang perintah Nabi SAW untuk mandi dan bersiwak. Layaknya ketika kita di pagi hari Idul Fitri, Idul Adha, kita mandinya pagi. Ini menunjukkan adanya perbedaan antara hari spesial dan hari yang tidak spesial. Adanya perbedaan antara hari Jumat, hari Idul Fitri, hari Idul Adha dengan hari-hari yang lainnya. Maka sebab itu sekali lagi, usahakan mulai munculkan opini atau pola pikir tentang adanya perbedaan hari Jumat dengan hari-hari lainnya. Maka kita juga diperintahkan nanti untuk mengenakan pakaian-pakaian yang indah. Di antaranya kita juga disarankan untuk menggunakan minyak wangi, parfum. Tentu ada hukum tersendiri bagi laki dan perempuan. Kalau laki-laki boleh mengenakan parfum ini mutlak di dalam pakaian ataupun di dalam pakaian, di luar pakaian atau dalam pakaian, dipakai dalam rumah ataupun di luar rumah. Tapi kalau untuk wanita, khusus untuk di dalam rumah. Bahkan kalaupun harus keluar rumah pada saat itu, sebaiknya menggunakan parfumnya di dalam pakaian, mungkin pada badan ya, agar tidak bau keringat. Dan setidaknya dengan di dalam pakaian ini tidak sampai keluar pakaiannya dan tidak terhirup oleh laki-laki. Karena ancaman yang sangat keras dari Nabi SAW bagi wanita yang mereka menggunakan wangian keluar rumah, dianggap sebagai pezina ketika wangi parfumnya itu tercium oleh laki ajnabi, laki-laki yang bukan mahram dan termasuk bukan suaminya. Ini satu ancaman yang sangat luar biasa
yang kita kalau memahami makna dari kata pezina ini kan ngeri ya. Sayanglah kita seorang muslimah masa disebut seorang pezina karena parfum yang kita kenakan. Dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila datang hari Jumat, para malaikat duduk di pintu-pintu masjid untuk mencatat siapapun yang menghadiri sholat Jumat. Jika imam telah keluar mulai berkhutbah, maka malaikat menutup lembaran-lembarannya buku catatan amal kebaikan tersebut. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bersegera ke masjid seperti orang yang berkurban dengan seekor unta. Yang datang setelahnya seperti berkurban dengan seekor sapi. Orang yang datang setelahnya seperti orang yang berkurban dengan kambing. Ya, orang yang datang setelahnya seperti orang yang berkurban dengan seekor bebek. Orang yang datang setelahnya seperti berkurban dengan seekor ayam. Dan orang yang datang setelahnya seperti orang yang berkurban dengan sebutir telur. Hadits riwayat An-Nasa'i nomor hadis 1368. Di sini ada penjelasan tambahan dari Nabi SAW tentang riwayat-riwayat sebelumnya, ada kaitan yang sangat erat tentang hari Jumat dan sholat Jumat. Di sini, di antara bentuk spesialnya hari Jumat, Nabi SAW menjelaskan bahwa sholat Jumatnya saja, yang biasa di hari-hari lain namanya sholat duhur, ini sholat Jumat. Meskipun ada pembahasan lebih rinci, apakah penentuan waktu sholat Jumat dan sholat Jumat duhur itu sama atau beda, ada penjelasan dari para ulama yang cukup pelik ya. Maka di sini Nabi SAW menyatakan bahwa ketika di hari Jumat, para malaikat ini duduk di pintu-pintu masjid untuk mencatat siapapun yang menghadiri sholat Jumat. Dan kondisi ini tidak terjadi di sholat duhur di hari-hari selain hari Jumat, hanya di hari Jumat. Bahkan malaikat ini tidak hanya duduk, mereka mencatat siapa yang datang. Yang datang pertama dicatat sebagai orang yang berkurban dengan unta, yang datang kedua berkurban dengan sapi, yang ketiga berkurban dengan kambing, yang keempat datang dengan dicatat sebagai orang yang berkurban dengan seekor bebek, yang kelima dicatat sebagai orang yang berkurban dengan ayam, yang terakhir dicatat sebagai orang yang berkurban dengan sebutir telur. Di sini adalah yang membedakan tingkatan orang yang pertama, kedua, ketiga, keempat, bukan datangnya, tapi ketentuan waktunya. Semisal periode malam, Nabi SAW menyatakan bahwa di sepertiga malam terakhir Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia. Maka kalau kita anggap sehari adalah 9 jam, maka kita bagi 3. Ya. Misalkan mulai dari Isya ya, hingga pukul 4 itu 9 jam kurang lebih. Maka 7, 8, 9, 10 itu sepertiga pertama. 11, 12 dan pukul 1 itu periode sepertiga kedua. Dan 2, 3 dan 4 adalah periode sepertiga terakhir. Maka Allah turun itu berkisar di pukul 2 sampai pukul 4 dini hari menjelang subuh. Ini pun sama. Periode salat Jumat, Allah Ta'ala alam, yang saya ketahui perbedaannya adalah di kategori waktu. Misalkan kita ambil simpelnya aja ya. Misalkan dimulai pukul 9. Ya. Maka orang yang datang, anggaplah dimulai waktu duha, misalkan pukul 6. Ya. Ke pukul 11 atau pukul 12 itu kan 6 jam. Mungkin ini suatu ilustrasi saja ya, Allah Ta'ala alam, agar kita lebih mudah memahami siapa sih orang yang dapat pahala seperti berkurban dengan sapi dengan orang yang berkurban dengan sebutir telur. Orang yang datang di pukul 7 maka dia dicatat sebagai orang yang berkurban dengan sapi. Pukul 8 pahala kambing, sapi. Pukul 9 adalah seperti berkurban dengan ekor kambing. Kemudian yang pukul 10 seperti bebek, pahalanya yang pukul 11 seperti orang yang berkurban dengan seekor ayam. Dan yang menjelang akhir Jumat atau mungkin di awal-awal masuk waktu salat Jumat, ketika sebelum menjelang si khatib keluar dari rumah dan masuk
masjid untuk berkhutbah dicatat sebagai orang yang berkorban dengan sebutir telur. Nah, dan sini ada satu sunnah yang kita harus ketahui, bahwa kalau sunnahnya kita sebagai makmum datang lebih awal untuk menjalankan amalan-amalan sunnah. Dan di antara amalan sunnah yang paling utama dilakukan sambil menunggu imam naik mimbar, sambil menunggu salat Jumat dimulai, adalah dengan memperbanyak salat sunnah mutlak maksudnya ya. Boleh sambil berdiri, boleh sambil duduk, atau digabung, duduk dan berdiri. Karena untuk salat sunnah boleh sambil duduk tanpa harus adanya udzur syar'i. Meskipun sehat, atau orang Sunda itu jago ringkas, tidak tetap boleh salat sambil duduk kalau untuk salat sunnah. Tapi kalau untuk sholat wajib harus tetap berdiri, kecuali kalau sakit baru duduk. Kalau sholat sunnah, mau sakit, mau sehat boleh. Dan sebaiknya kalau untuk berdoa, berzikir, termasuk mungkin baca Quran, kalau bisa jangan terlalu dirutinkan. Karena ini khawatir malah menyelisih sunnah. Karena yang sesuai sunnah adalah mengerjakan sholat sunnah mutlak sambil menunggu imam naik mimbar. Kalau mau seseling aja sesekali. Karena sunnahnya baca surat Al-Kahfi itu bukan hanya menjelang salat Jumat, tapi sejak malam Jumat hingga akhir hari Jumat. Karena kalau dirutinkan satu waktu dan tanpa dalil, ini termasuk amalan yang bid'ah juga. Dan maka sebab itu kalau untuk imam, ketika dia masuk masjid untuk berkhutbah, maka dia datangnya terakhir. Sebagaimana yang contohnya Nabi SAW keluar dari rumahnya, masuk masjid, langsung naik mimbar, tidak perlu melaksanakan salat tahiyatul masjid, tanpa harus menjalankan amal-amal sunnah lainnya, karena ini yang lebih utama. Bukan berarti kasihan ini tidak dapat pahala sunnah salat, tidak begitu, karena ini lebih utama sebagaimana yang dicontohkan Nabi SAW. Dan ketika imam sedang naik mimbar, maka catatan amalan dari para malaikat terhadap jamaah salat atau kaum muslimin yang datang kepada masjid itu sudah tutup. Maka sangat sayang kalau kita datangnya setelah khotib naik mimbar, itu kita tetap bisa mendapatkan pahala salat Jumat, tapi tidak mendapatkan catatan amalan dari para malaikat yang dicatat sebagai orang-orang yang berkorban dari mulai unta hingga telur. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, ini cukup panjang. Jibril alaihissalam pernah mendatangiku, dan di tangannya ada sesuatu seperti kaca putih. Di dalam kaca tersebut ada titik hitam. Aku pun bertanya, wahai Jibril, ini apa? Beliau menjawab, ini hari Jumat. Aku bertanya lagi, apa maksudnya hari Jumat? Kata Jibril, kalian mendapatkan kebaikan di dalamnya. Aku bertanya, apa yang kami peroleh dari hari Jumat? Jibril menjawab, hari Jumat, para sahabat ada yang bertanya, apa yang kami peroleh dari hari Jumat? Maka Nabi SAW menjawab, hari Jumat menjadi hari raya untukmu dan untuk kaummu. Afwan, saya ralat ya. Ini sebagai rincian dialog di antara malaikat Jibril dengan Nabi SAW. Ketika malaikat Jibril menyatakan bahwa kalian ini ketika Nabi SAW bertanya tentang kaca itu yang dibuka oleh Jibril, maka Jibril menjawab, ini adalah hari Jumat. Dan ketika ditanya oleh Nabi SAW, apa yang kami peroleh di hari Jumat, malaikat Jibril menjawab, hari Jumat menjadi hari raya untukmu dan untuk kaummu dari sepeninggalmu. Sementara orang-orang Yahudi dan Nasrani mengikutimu, karena mereka punya hari Sabtu dan Ahad. Aku bertanya, kata Nabi SAW, apalagi yang kami peroleh di hari Jumat? Maka Jibril menjawab, di dalamnya ada satu kesempatan waktu, jika ada seorang muslim berdoa bertepatan dengan waktu tersebut untuk urusan dunia serta akhiratnya, dan itu menjadi jatahnya di dunia, maka pasti Allah akan kabulkan doanya tersebut. Jika itu bukan jatahnya, maka Allah simpan untuknya dengan wujud yang lebih baik dari perkara yang dia minta. Atau dia dilindungi dan dihindarkan dari keburukan yang ditakdirkan untuk menimpanya, yang nilainya lebih besar dibandingkan doanya tersebut. Aku bertanya lagi,
Apa titik hitam ini? Jibril menjawab, ini adalah kiamat yang akan terjadi di hari Jumat. Hari ini merupakan pemimpin hari yang lain menurut kami. Kami menyebutnya sebagai Yaumul Mazid, hari tambahan pada hari kiamat. Aku bertanya, Nabi SAW bertanya, apa sebabnya? Maka Jibril menjawab, karena Rabbu, ini Allah Azza wa Jalla, menjadikan satu lembah dari minyak wangi putih. Apabila hari Jumat tiba, dia zat yang maha suci turun dari Illiyin di atas kursinya. Kemudian kursi tersebut dikelilingi emas yang dihiasi dengan berbagai perhiasan. Kemudian datanglah para nabi dan mereka duduk di atas mimbar. Kemudian datanglah para penghuni surga dari kamar mereka, lalu duduk di atas bukit pasir. Kemudian Rabbu, Allah Azza wa Jalla, zat yang maha suci lagi maha tinggi, menampakkan dirinya pada mereka dan berfirman, mintalah pasti aku beri untuk kalian. Maka mereka meminta ridhonya. Allah pun berfirman, ridhaku adalah aku halalkan untuk kalian rumahku, dan aku jadikan kalian berkumpul. Saya ulangi, Allah Azza wa Jalla berfirman, ridhaku adalah aku halalkan untuk kalian dan aku jadikan kalian berkumpul di kursi-kursiku. Maka sebab itu, mintalah pasti aku beri. Mereka pun meminta kepadanya, kemudian Allah bersaksi kepada mereka bahwa Allah telah meridai mereka. Akhirnya dibukakanlah sesuatu untuk mereka yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati seseorang. Dan itu terjadi selama kegiatan kalian di hari Jumat, sehingga tidak ada yang lebih mereka nantikan melebihi hari Jumat, agar mereka bisa semakin sering melihat Rabb, melihat Allah Azza wa Jal. Mereka mendapatkan tambahan kenikmatan darinya, dan karena sebab itu hari tersebut dinamakan Yaumul Mazid. Hadis ini dinyatakan hasan dighairi oleh Albani dalam kitab Sahih At-Targhib nomor 3761. Subhanallah dan Masya Allah, la quwata illa billah. Ini diantara sesuatu yang ada di hari Jumat yang masih banyak umat Islam yang belum tahu. Semoga pemirsa KIR TV sudah mengetahuinya. Tapi kalau belum tahu, ini kesempatan. Dan di antara manfaat belajar bahwa di hari Jumat dikisahkan oleh Jibril alaihissalam bahwa Jibril ini membawa dua benda, satu kaca putih, satu titik hitam. Membawa kaca yang bening dan ada titik hitamnya. Ketika ditanya oleh Nabi SAW, apa maksud ini? Kata Jibril, yang kaca ini hari Jumat. Sedangkan yang titik hitam ini adalah hari kiamat. Meskipun sangat banyak keutamaan yang Allah spesialkan, Allah berikan di dalam hari Jumat. Tapi ingat, di hari Jumat juga adalah hari di mana terjadinya hari kiamat. Semua perkara dunia selesai. Tidak ada kelanjutannya lagi, kecuali sudah beda sesi, yaitu di sesi akhirat. Dan subhanallah, ternyata para malaikat penghuni surga sangat menantikan hari Jumat. Karena di saat hari Jumatlah Allah turun dari Aliyin di atas kursinya. Dan penghuni surga dan para malaikat ingin cepat-cepat hari Jumat. Karena ketika hari Jumat mereka bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Semakin sering bertemu dengan hari Jumat, semakin sering mereka melihat Allah Azza wa Jalla. Pertanyaannya, apakah kita saat menjadi seorang muslim sudah pernah merasakan momen di mana kita menantikan hari Jumat? Meskipun kita belum bisa seperti penghuni surga dan para malaikat yang bisa melihat Allah Azza wa Jalla di hari Jumat, tapi setidaknya dengan berbagai macam keutamaan di hari Jumat, kita bisa merasakan sesuatu yang spesial. Kenapa kalian menantikan Idul Fitri? Karena Idul Fitri momen yang sangat ramai. Banyak orang yang masak ketupat, banyak orang yang masak masakan enak, banyak orang yang ngasih pecingan. Kalau orang kampung itu pecingan, uang jajan. Ya. Kalau kata orang-orang kota itu ampau atau apa ya istilahnya, THR-an lah. Bahkan banyak orang yang menanti datang menjelang bulan Ramadan. Karena apa? Banyak yang mendapatkan THR.
Coba kalau tidak ada THR, tidak ada orang yang bikin ketupat, tidak ada orang yang beli baju baru, ngasih baju baru, tidak ada orang yang memberi pecingan, apakah masih ada yang menanti hari Idul Fitri? Kemungkinan tidak ada. Karena berbagai macam keutamaan yang ada dalam hari Idul Fitri, itulah yang membuat dinanti-nantikannya Idul Fitri. Sekarang kita perlakukan hari Jumat dengan cara yang sama. Kita lihat hari Jumat adalah hari yang Allah jadikan sebagai idnya umat Islam. Di hari Jumat juga bahkan disebutkan tadi di riwayat sebelumnya, terdapat satu doa, kalau kalian berdoa Allah kabulkan. Kalau kalian minta Allah beri. Kalau kalian berdoa, kalau kalian sudah ditakdirkan mendapatkan musibah, Allah akan hilangkan musibah tersebut. Kalau Allah anggap permintaan kalian adalah jatah kalian di dunia, akan Allah berikan. Kalau permintaan kalian tidak sesuai dengan kehendak Allah, Allah akan gantikan dengan lebih baik. Nanti sore adalah hari di saat kita berdoa. Di penghujung hari Jumat nanti, pada asar, menjelang maghrib, adalah waktu yang spesial di antara momen spesial di hari Jumat untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sudah Allah jamin, yang minta Allah beri, yang berdoa Allah kabulkan. Apakah sudah cukup penjelasan ini membuat kita termotivasi untuk menspesialkan hari Jumat? Semoga harapan saya iya. Karena dengan penjelasan seperti ini, akhirnya kita tahu jangan sampai hari kita beraktivitas dengan hari Jumat itu sama saja, harus ada perbedaan. Dan ingat, tidak ada pembenaran tentang hari Jumat itu adalah hari liburnya umat Islam, itu tidak ada. Hari Jumat hari untuk ibadah, bukan untuk libur. Tapi kalau ada orang yang mungkin dia punya instansi, dia mau meliburkan karyawannya di hari Jumat dengan catatan tidak meyakini adanya hari libur umat Islam itu hari Jumat, maka tidak mengapa. Tapi kalau diliburkannya karyawan itu di hari Jumat hanya karena alasan meyakini hari Jumat adalah harinya umat Islam, ini juga kurang tepat. Justru Allah Azza wa Jalla surat Al-Jumu'ah memerintahkan ketika kita sudah selesai salat Jumat untuk pertebaran, menyebar di muka bumi ini untuk mencari karunia Allah Azza wa Jalla. Allah perintahkan untuk tetap bekerja, beraktivitas dengan aktivitas yang beragam. Ada yang aktivitasnya mungkin tentang seputar pekerjaan nafkah keluarga, ada yang tentang kegiatan dakwah, kegiatan sosial. Meskipun ada peraturan yang lainnya adalah kalau sudah menjelang hari salat Jumat, maka sebaiknya tidak ada majelis ilmu, agar semua umat Islam bisa fokus pada kegiatan majelis Jumat, yaitu salat Jumat. Mereka bisa datang sebelum datangnya imam naik mimbar, sebagaimana kebiasaan sahabat Nabi itu kalau udah waktu duha di hari Jumat mereka segera masuk masjid. Mereka ada yang beribadah dengan sholat, dengan amal-amal sunnah lainnya. Meskipun tadi saya sampaikan, di antara amalan yang utama dilakukan oleh seorang muslim adalah memperbanyak sholat sunnah. Kalaupun mau mengaji, mau berzikir, mau berdoa, itu porsinya tidak terlalu sebanyak sholat sunnah. Dan ini satu hal yang bakal mengganggu kalau ada pengajian di masjid di pagi hari Jumat, maksudnya setelah syuruk ya, setelah masuk waktu duha, karena akan mengganggu jamaah yang hadir di masjid. Di kampung kami di daerah Cirebon, dulu saya waktu kecil masih sering melihat jam 8, jam 9 tuh orang-orang sepuh, bapak-bapak itu Masya Allah, mereka sudah ke masjid. Bisa jadi mereka akan mengamalkan hadis ini. Tapi kita ini yang muda-muda justru tidak kelihatan. Ini diantara alasan kenapa tidak disarankan adanya majelis ilmu di masjid di pagi hari sebelum salat Jumat, karena akan mengganggu aktivitas kaum muslimin yang ingin beribadah di hari Jumat. Kalau mau setelah Jumatan, insya Allah boleh. Selanjutnya, kata Nabi SAW, sebaik-baik hari ketika matahari terbit
adalah hari Jumat. Pada hari tersebut Adam diciptakan. Pada hari tersebut Adam diturunkan dari surga. Pada hari tersebut Allah pun menerima taubatnya Adam. Pada hari tersebut juga Adam diwafatkan. Pada hari tersebut juga kiamat akan terjadi. Dan tidak ada binatang melata satupun kecuali mereka menunggu pada hari Jumat sejak subuh hingga terbit matahari karena takut akan datangnya hari kiamat. Kecuali jin dan manusia. Pada hari Jumat ada satu waktu yang tidaklah seorang mukmin mengerjakan salat dan berdoa meminta sesuatu kepada Allah yang bertepatan dengan waktu tersebut kecuali Allah akan mengabulkannya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor hadis 852. Bahkan matahari terbit pun di suatu hari yang mulia hanya di hari Jumat. Momen sunrise ya. Terbitnya matahari yang terindah, yang spesial adalah ketika matahari terbit di hari Jumat. Meskipun di hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu matahari terbit, alhamdulillah. Terbit di timur. Tapi ketika terbit di timur di hari Jumat, itu suatu momen yang terbaik. Dan di momen Jumat juga Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Nabi Adam pun diturunkan dari surga dari satu kesalahan dilakukannya di hari Jumat. Bahkan di hari Jumat pun Allah terima taubatnya Adam. Dan pada hari Jumat juga Allah wafatkan Adam. Inilah di antara alasan kenapa wafatnya seseorang di hari Jumat memungkinkan bagi hamba tersebut yang wafat di hari Jumat mendapatkan keutamaan. Di antara keutamaannya adalah pahala syahid. Dan ingat, di antara keutamaan hari Jumat ada satu poin yang harus kita perhatikan, bahwa Allah pun menunaikan hari kiamat itu di hari Jumat. Sehingga semua hewan mereka menunggu dari waktu subuh di hari Jumat hingga berakhirnya hari Jumat karena takut tibanya hari kiamat. Tapi jin dan manusia tidak merasakan itu. Ini antara kemuliaan yang Allah berikan kepada hewan. Hewan bisa merasakan sesuatu yang tidak dirasakan oleh manusia. Meskipun ada momen di mana manusia pun bisa merasakan sesuatu yang tidak dirasakan oleh hewan. Ini adanya Allah Azza wa Jalla. Tapi ingat, ternyata di momen ini hewan lebih takut pada Allah. Karena di hari Jumat sangat memungkinkan untuk Allah jadikan sebagai hari kiamat. Dan ada satu waktu di mana seseorang berdoa, dia sholat, bertepatan dengan salah satu waktu yang dikatakan waktu mustajab, waktu yang spesial di hari Jumat, maka akan Allah kabulkan. Nah, ini ada perselisihan di antara para ulama yang mengatakan waktu tersebut adalah ketika khatib naik mimbar, ketika duduk dari khutbah pertama menuju khutbah kedua. Ada yang menyatakan di penghujung hari Jumat, yaitu di waktu setelah asar. Maka pendapat yang saya lebih condong dan saya menganggap ini sebagai pendapat yang kuat, maka adalah pendapat yang insya Allah lebih dekat dengan kebenaran, insya Allah. Maka maksud dari waktu tersebut adalah waktu di penghujung hari Jumat, itu setelah asar sebelum maghrib. Karena kalau sudah maghrib sudah beda hari. Karena kan pergantian hijriyah adalah ketika waktu maghrib, ya kan? Kalau pergantian hari di Masehi kan pukul 00. Ini perbedaan di antara hijriyah dan Masehi. Dan terakhir pembahasan poin A ini, Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabri." Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah akan menjaganya dari fitnah kubur. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi nomor hadis 994 dan Syekh Albani menyatakan hadis ini hasan. Ini antara keutamaan orang yang wafat di hari Jumat. Allah akan lindungi dirinya dari fitnah kubur. Karena fitnah kubur sangat dahsyat. Di antara fitnah kubur, seseorang akan didatangi, ya,
Bahkan sebelum mati pun sudah diberikan fitnah. Godaan-godaan dari syaitan. Tapi ketika Allah wafatkan di hari Jumat. Dan semoga Allah Azza wa Jalla mewafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah, dalam kondisi yang baik. Dan semoga kita diwafatkan sebelum kiamat tiba. Karena itu di antara momen yang tidak diharapkan oleh umat Islam. Dan semoga Allah Azza wa Jalla mewafatkan kita di momen yang spesial, di antaranya di hari Jumat. Karena kita akan dilindungi dari fitnah kubur. Dan Syekh Albani menyatakan hadis ini hasan. InsyaAllah untuk penjelasan selanjutnya tadi poin B tentang amalan-amalan di hari Jumat. Apa saja yang bisa kita kerjakan di hari Jumat, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Segala yang benar datangnya dari Allah, segala yang salah datangnya dari diri saya, dan mohon dimaafkan. Semoga Allah berikan ilmu yang berkah untuk kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.